Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Kabar terbaru pada saat ini ada pembakaran Quran di Swedia, dan yang membakar itu ditembak hidup-hidup. Mari kita simak bagaimana penjelasannya. Jangan kepanasan supaya jangan salah paham. Mari kita dengarkan baik-baik dan memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Momika, si pembakar Quran, tewas ditembak saat live TikTok di Swedia. Polisi Swedia telah menahan 5 orang terkait kasus tersebut. Pembunuhan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum pengadilan di Stockholm memutuskan kasus pembakaran Al-Quran yang melibatkan Momika, pengungsi asal Irak yang dikenal sebagai aktivis anti-Islam. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyatakan bahwa pembunuhan ini mungkin terkait dengan kekuatan asing. Dia menegaskan bahwa pembunuhan ini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan keamanan Swedia. Hal ini memicu ketegangan diplomatik dengan beberapa negara Muslim, termasuk Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 2023 menyatakan bahwa orang-orang yang menodai Al-Quran harus menghadapi hukuman paling berat dan menuduh Swedia memulai perang terhadap dunia Muslim dengan mendukung pelaku pembakaran Quran. Tuduhan ini sebenarnya keliru. Pemerintah Swedia mengutuk aksi pembakaran Al-Quran. Hanya saja tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kebebasan berbicara yang dilindungi di bawah hukum Swedia. Gitu. Lepas dari siapa pelakunya, kasus ini adalah bagian dari rentetan kasus pembunuhan terhadap orang atau kelompok yang dicap sebagai penista Islam. Kita ingat sebelumnya ada kasus Charlie Hebdo dan pemenggalan seorang guru di Prancis ya, yang guru tersebut mengutip Charlie Hebdo. Nah, ini memicu sentimen anti-imigran Muslim dari kaum ultra kanan dan ultranasionalis yang memang mereka itu anti-imigran ya, khususnya imigran Muslim dari Timur Tengah. Kita tahu mayoritas imigran Muslim di Barat sebenarnya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Mereka ingin hidup normal dan ya mereka sekarang kena getahnya gara-gara rangkaian kekerasan yang terkait dengan Islam. Ya. Akhirnya komunitas Muslim di sana dicurigai, diawasi, dianggap berbahaya. Selain itu, hal ini juga menyebabkan Islamofobia makin sulit dikikis di Barat. Antipati dan kebencian terhadap Islam justru berkembang pesat karena wajah Islam yang ditampilkan adalah wajah Islam yang penuh kekerasan. Penembakan terhadap pembakar Quran di Swedia, pembunuhan brutal terhadap kartunis Charlie Hebdo, dan pembunuhan brutal juga terhadap guru di Perancis ya, terkait dengan Charlie Hebdo, makin mempertebal image kalangan Islamofobik terhadap Islam. Narasi Islam adalah agama damai ditanggapi dengan sinis, jadi bahan olok-olok, dan jadi bahan ketawaan gitu. Perlu kita tahu ya, masyarakat Barat dan non-Muslim memang banyak yang awam tentang ajaran Islam. Mereka melihat Islam bukan dari ajarannya, tapi dari perilaku orang Islam yang mereka lihat dan jumpai. Nah, kalau wajah kekerasan dan kebrutalan yang ditampilkan oleh orang Islam yang mereka lihat, ya citra Islam di mata non-Muslim ya agama yang kejam. Gitu. Gimana orang non-Muslim yang awam terhadap Nabi Muhammad bisa tahu kemuliaan akhlak Nabi kalau perilaku pengikut Nabi justru berangasan, ngamukan, brutal gitu ya, dan atas nama membela Islam kemudian membunuh dan seterusnya. Menurut saya, secara umum para radikalis dan teroris itu kebanyakan selfish, hanya mikirin diri sendiri aja. Yang mereka pikirin hanya gimana supaya bisa mati syahid, masuk surga. Terus caranya yaitu main gorok leher orang, ngebunuh,
ngebom dan seterusnya. Ini saya bicara tentang radikalis dan teroris secara umum ya, bukan hanya kasus di Eropa. Mereka lupa bahwa akibat perbuatannya tersebut, komunitas muslim yang jadi imigran di Eropa menjadi target kebencian masyarakat sekitar. Dan yang parah lagi, ada sejumlah ustadz di medsos juga terutama ya, dan ini di Indonesia juga, yang mengklaim bahwa penghina Nabi dan penghina Quran, pembakar Quran harus dibunuh. Dan itu dianggap sebagai ijma ulama, kesepakatan ulama. Pandangan seperti ini bahaya. Gini ya, teroris dan radikalis yang sering menjadikan Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama sebagai rujukan untuk membenarkan dan menjustifikasi kebrutalan mereka, ya mereka memang mengklaim paling Islam. Gitu. Nah, tapi masalahnya bukan rujukannya yang problematis di sini, tapi pemahaman atau penafsiran si radikalis dan teroris itu terhadap rujukan yang mereka pakai. Pemahamannya itu yang harfiah, dangkal, kaku ya, rigid, dan menganggap yang beda dengannya sebagai sesat. Nah, ini yang berbahaya. Pandangan semacam ini yang berbahaya. Dan mereka itu nggak menganggap itu sebagai penafsiran loh. Itu bagi mereka itulah kata Quran dan hadis gitu. Jadi mereka mewakili Quran dan hadis gitu. Nah, orang yang setuju dengan pemahaman picik seperti ini sama aja setuju dengan ideologi teror atas nama agama. Nah, kejadian yang misalnya di Swedia tadi atau di Prancis itu bukan hanya kriminalitas biasa, itu jelas aksi teror. Pendapat ulama tentang hukum penghinaan Nabi dan Quran yang katanya tadi apalah ijma dan seterusnya, itu haruslah dilihat sebagai pemahaman yang tumbuh dalam konteks pra-modern, sebelum modernitas, sebelum zaman modern, yaitu konteks abad pertengahan, konteks kuno ketika kaum muslim hidup dalam imperium Islam, dalam kekhilafan Islam di era abad pertengahan. Dan harus diingat ya, zaman itu geopolitiknya selalu dalam keadaan perang antara Darul Islam versus Darul Harb atau Darul Kufr. Negara Islam melawan negara kafir. Dalam konteks geopolitik semacam itu, simbol-simbol sakral dalam Islam dianggap identik dengan simbol negara. Karena itu, melecehkan simbol Islam berarti identik dengan deklarasi perang terhadap negara tersebut, terhadap kekhalifahan. Nah, kalau pelakunya orang Islam, itu sama aja dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara Islam. Nah, dalam kerangka itulah kita harus melihat, harus menempatkan hukuman mati terhadap penghina Nabi pada zaman dulu, pada zaman abad pertengahan. Nah, di zaman modern, dalam sistem demokrasi sekarang, aturan yang berlaku di abad pertengahan tersebut nggak bisa dong diterapkan begitu saja. Geopolitik saat ini bukan lagi perang antara Darul Islam versus Darul Kufr atau Darul Harb. Identitas warga negara basisnya bukan lagi agama, tetapi modern citizenship, kewarganegaraan modern. Apalagi di Eropa dengan sistem demokrasi yang matang. Nggak bisa begitu saja main tebas leher orang atau menembak orang gitu. Bukan berarti bahwa orang Islam nggak boleh marah kalau simbol-simbol agamanya dilecehkan. Kalau ada orang Islam yang tersinggung dan marah dengan Charlie Hebdo misalnya, atau Quran dibakar, ya itu sah-sah saja. Boleh dong tersinggung dan menyatakan kecaman gitu ya, nggak suka gitu. Tapi gunakanlah cara-cara beradab, bukan cara-cara biadab. Cara beradab itu gimana? Ya sesuai dengan norma dan peradaban modern. Misalnya, menyerahkan kasusnya ke lembaga penegak hukum dan pengadilan di negara para imigran tersebut. Gitu. Nah, di sini saya ingin mengutip ungkapan dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ya, dari Abu Dhabi. Ketika ramai kasus Charlie Hebdo. Ini menarik nih menurut saya. Kata beliau, "Duhai Rasulullah, orang-orang bodoh yang menggambarmu, sejatinya bukan menggambarmu, melainkan menggambar apa yang mereka lihat pada diri kami, yang bertentangan dengan ajaran yang engkau bawa." Pesan moralnya,
ya umat Islam harus bersedia melakukan evaluasi dan introspeksi. Hinaan terhadap Nabi dan pembakaran Quran misalnya, itu terjadi karena para pelakunya melihat penampilan umat Islam saat ini seringkali bertolak belakang dengan keluhuran akhlak Nabi. Harusnya kalangan Islam harus berani mengakui bahwa memang ada yang salah kok dalam diri sebagian umat Islam. Bahwa ada dalam diri umat Islam elemen-elemen yang menghalalkan kekerasan atas nama Islam. Nah, akui saja itu sebagai penyakit umat, lalu diobati. Kalau perlu ya diamputasi gitu. Jangan malah denial ya, mungkir gitu. Misalnya keluar-keluar berteriak, Islam agama damai, Islam is religion of peace. Tapi nyatanya diam saja atau bahkan mendukung ketika terjadi kekerasan atas nama Islam. Atau misalnya bilang bahwa teroris nggak punya agama, bilang bahwa pelakunya itu bukan Islam, dan seterusnya. Padahal ya si teroris melakukan tindakannya justru dengan keyakinan agama mereka. Justru mereka merasa paling Islam. Gitu. Nah, udah gitu, tindakan semacam itu didukung oleh sejumlah ustadz yang mengglorifikasi ideologi teror atas nama agama. Nah, hal-hal semacam inilah justru yang toksik buat umat Islam. Sudah saatnya orang Islam dimanapun menjadi duta Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kalau ada umat Islam yang marah, tersinggung, dan mengecam penistaan terhadap Nabi atau Quran, ya itu sah-sah saja, sangat bisa dimengerti. Tapi kalau cara mengekspresikan rasa tersinggungnya dengan pembunuhan dan kekerasan, nah itu justru memperkuat citra Islam sebagai agama kekerasan dan teror yang ya ini memicu Islamofobia gitu. Katanya Islam agama damai, kok nyatanya suka kekerasan. Nah, itu image yang semacam itu yang akan muncul. Nah, cara-cara semacam ini, sikap denial semacam ini justru merugikan citra umat Islam. Ya, buktikanlah bahwa Islam itu agama damai melalui perilaku nyata. Nabi Muhammad bersabda, "Saya diutus untuk membawa rahmat, bukan pembawa laknat." Kalau umat Islam betul-betul cinta Nabi, kalau umat Islam betul-betul mengikuti Nabi, inilah yang harusnya diteladani. Sekian, sampai jumpa lagi di Kata Ahmad Sahal. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak
karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.